Om Swastiastu, kami dari kelompok 2, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Iwayan Asri Wardiyani, NIM 181301008, dan yang kedua ada Kadek Riana Martionsi, NIM 18130111026. Nah, di sini kami akan membahas tentang teorema dasar yang berlaku dalam geometri Euclid dan garis istimewa pada suatu segitiga. Langsung saja pada teorema dasarnya, yaitu yang pertama teorema 1.10, yaitu kontrapositif terhadap teorema 1.7. Adapun bunyinya, jika ada dua garis yang dipotong oleh suatu transversal sedemikian hingga sudut dalam atau sudut dua berseberangannya tidak sama besar, kedua garis tersebut pastilah berpotongan. Adapun buktinya yaitu, nah jika kita mengambil garis F dengan garis G di mana dia dipotong transversal oleh garis H. Nah, jika kita lihat seperti pada gambar, seperti contohnya sudut dalam yaitu A3 dengan B1 di sini, jika kita lihat A3-nya ini kurang dari 90, sedangkan B1 ini lebih dari 90, sehingga sudutnya tidak sama besar. Nah, contoh dari sudut dua berseberangan seperti A2 dengan B4 di sini tidak sama karena A2 ini lebih dari 90 derajat, sedangkan B4-nya ini kurang dari 90 derajat, sehingga tidak sama besar. Nah, jika garis F dan juga garis G diperpanjang, maka akan berpotongan di suatu titik, sehingga terbukti teorema 1.10. Yang kedua, teorema 1.11, yaitu kontrapositif terhadap teorema 1.8, yaitu adapun bunyinya, jika ada dua garis yang dipotong oleh suatu transversal, sedemikian hingga sudut dalam sepihaknya tidak berpeluru sesamanya, kedua garis tersebut pastilah berpotongan. Adapun buktinya yaitu, gambarnya sama seperti 1.10. Nah, jika kita lihat sudut dalam sepihaknya, yaitu A3 dengan B2 di sini, A3 dengan B2 ini kurang dari 90 derajat. Nah, jika kita jumlahkan A3 dengan B2 otomatis kurang dari 190 derajat, sehingga tidak berpeluru sesamanya. Begitu juga dengan sudut dalam sepihak yang lainnya. Nah, jika garis F dan garis G diperpanjang, tentunya akan berpotongan dalam satu titik. Nah, sehingga teorema 1.11 terbukti. Selanjutnya, teorema 1.12 kontrapositif terhadap teorema 1.9. Nah, adapun buktinya yaitu jika ada dua garis yang dipotong oleh suatu transversal sedemikian hingga sudut dua pihaknya tidak berpeluru sesamanya, maka kedua garis tersebut pastilah berpotongan. Adapun buktinya yaitu gambarnya hampir sama dengan teorema sebelumnya. Nah, jika kita lihat pada gambar di mana sudut luas pihaknya itu seperti contohnya A1 dengan B4 di sini, besar sudut A1 dengan B4 yaitu kurang dari 90 derajat. Sehingga jika dijumlahkan antara A1 dengan B4 tentunya akan kurang dari 180 derajat sehingga tidak berpeluru sesamanya. Nah, jika garis F dan garis G diperpanjang maka akan potongan di dalam satu titik. Nah, sehingga teorema 1.12 terpenuhi. Selanjutnya, teorema 1.13, di mana bunyinya jika salah satu dari dua garis sejajar dipotong garis lain, garis sejajar satunya lagi dipotong juga oleh garis tersebut. Adapun buktinya yaitu, jika dilihat pada gambar di mana L sejajar dengan M dan G memotong M. Andaikan G tidak memotong dengan M, artinya G sejajar dengan M. Nah, di sini karena G memotong L, maka ada satu titik, sebutlah titik potongnya yaitu B, maka melalui B ada dua garis yakni L dan G yang sejajar dengan M. Nah, suatu hal yang kontradiksi menurut aksioma kesejajaran, sehingga teorema 1.13 terbukti. Selanjutnya teorema 1.14, di mana yang berbunyi jika dua garis sejajar dengan suatu garis, kedua garis itu pastilah sejajar. Adapun buktinya yaitu, jika dilihat pada gambar yaitu L sejajar dengan M dan G juga sejajar dengan M, maka L juga akan sejajar dengan G. Nah, andaikan L tidak sejajar dengan G, di mana artinya L ini memotong G. Nah, karena L sejajar dengan M dan G memotong L, menurut teorema di atas, yaitu haruslah G memotong M juga. Nah, di sini terjadi kontradiksi karena diketahui G sejajar dengan M. Sehingga teorema 1.4 terbukti. Selanjutnya teorema 1.15. Di mana jika kedua kaki sudut sejajar dengan dua kaki sudut lainnya, tentunya kedua sudut tersebut sama besar. Adapun buktinya yaitu diketahui garis AB sejajar dengan garis DE dan BC sejajar dengan IF. Nah, di sini akan dibuktikan bahwa besar sudut ABC akan sama dengan besar sudut DEF. Maka dibuatkan garis yang menghubungkan B dengan I. Nah, dengan demikian besar sudut GBC itu akan sama dengan BEF dan besar sudut GBA akan sama dengan besar sudut BED. Nah, sementara itu, jika kita mencari besar sudut GBC itu akan sama dengan
besar sudut GBA ditambah dengan besar sudut ABC. Nah, dengan demikian, besar sudut ABC itu akan sama dengan besar sudut GBC dikurang besar sudut GBA. Nah, diketahui besar sudut GBC itu sama dengan besar sudut BEF dan sudut GBA sama dengan besar sudut BED. Nah, di sini sehingga besar sudut ABC akan sama dengan besar sudut DEF. Sehingga teorema 1.15 terpenuhi. Selanjutnya, teorema 16. Di sini berbunyi dua kaki sudut saling berpelurus jika satu pasang kakinya sejajar dan setujuan. Satu pasang kaki yang lainnya sejajar dan berlawanan tujuan. Nah, di sini akan dibuktikan jika dilihat pada gambar, diketahui kaki-kaki sudutnya itu AB sejajar dengan DE, di mana berlawanan tujuan, dan sedangkan BC sejajar dengan EF, di mana setujuan. Nah, di sini akan dibuktikan bahwa sudut ABC ditambah dengan sudut DEF akan menghasilkan 180 derajat. Nah, di sini, jika kita lihat, besar sudut AGF sama dengan besar sudut ABC, dan besar sudut BGF akan sama dengan DEF. Nah, sementara itu besar sudut AGF ini akan ditambah dengan BGF akan sama dengan 190 derajat dan juga sudut ABC ditambah dengan FED akan sama dengan 180 derajat sehingga teorema 1.6 akan terpenuhi. Kemudian teorema 1.17. Di sini, jika kedua kaki sudut atau perpanjangan kakinya tegak lurus pada dua kaki sudut atau perpanjangan kaki yang lainnya, kedua sudut tersebut sama. Nah, di sini akan dibuktikan bahwa AOB ini akan sama dengan CDE ini. Buat garis OC aksen sejajar dengan DC dan OE aksen sejajar dengan DE. Nah, dengan demikian, menurut teorema 1.15, sudut C aksen OE aksen sama dengan besar sudut CDE. Nah, jika kita lihat, besar sudut C aksen OE aksen ini ditambah dengan E aksen OA akan mendapatkan hasil 90 derajat. Dan jika kita lihat E aksen OA ditambah dengan AOB ini juga 90 derajat. Nah, dengan demikian, besar sudut C aksen OE aksen itu akan sama juga dengan besar sudut AOB. Nah, karena besar sudut C aksen OE aksen sama dengan besar sudut CDE, maka besar sudut AOB sama dengan besar sudut CDE, sehingga teorema 1.7 terbukti. Kemudian selanjutnya, garis istimewa pada suatu segitiga. Misalkan ada N buah titik berlainan, sebutlah T1, T2, T3 sampai dengan Tn. Demikian hingga setiap tiga titiknya tak segaris. Jika dibuat dua garis, T1 dengan T2, T2 dengan T3 sampai dengan Tn dengan T1, sehingga ruas-ruas garis tersebut membatasi suatu daerah konveks. Nah, gabungan ruas-ruas garis tersebut dinamakan poligon N atau segi N. Garis T1, T2, T2, T3 sampai dengan Tn ke T1 disebut dengan sisi poligon. Sedangkan sudut T1, T2, T3 sampai dengan Tn disebut sudut poligon. Nah, titik persekutuan dari dua buah sisi disebut titik sudut. Nah, ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut dan bukan merupakan sisi disebut diagonal. Jika garis T1, T2 kongruan dengan T2, T3 kongruan sampai dengan T1, Tn, dan sudut T1 sama dengan T2 sama dengan sudut T3 sama dengan sudut Tn, poligon tersebut disebut poligon beraturan. Kemudian definisi 2.2. Sudut bersesuaian dari dua poligon adalah dua sudut di titik sudutnya merupakan pasangan elemen-elemen bersesuaian dalam suatu pemasangan antara titik sudut dua poligon. Nah, di sini misalkan kita akan melakukan pemasangan satu-satu antara ABC dengan DEF. Nah, pada pemasangan tersebut ada elemen yang bersesuaian yaitu A dengan D, C dengan F, dan B dengan E. Nah, dengan demikian akan diperoleh pasangan sudut yang bersesuaian yaitu A dengan D, C dengan F, B dengan E. Sehingga definisi 2.2 terpenuhi. Kemudian definisi 2.3. Sisi bersesuaian dari dua poligon adalah dua sisi yang titik ujungnya merupakan pasangan elemen-elemen bersesuaian dalam suatu pemasangan antara sudut-sudut dua poligon. Di sini sama seperti definisi 2.2. Nah, jika kita lihat pada gambar, sisi AB akan bersesuaian dengan ED
AC bersesuaian dengan DF dan BC bersesuaian dengan EF. Kemudian yang terakhir teorema 2/4. Segitiga adalah poligon yang tepat memiliki 3 buah sisi. Sementara itu ada yang mendefinisikan segitiga itu sebagai gabungan ketiga ruas hubungan dua titik dari 3 titik yang tak segaris. Suatu segitiga biasanya dinyatakan dengan lambang seperti ini. Panjang masing-masing sisi dapat menggunakan huruf kecil sesuai dengan huruf yang dipakai menamai titik sudut di hadapan sisi tersebut. Sekian dari saya, selanjutnya rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kadek Riana Makyonsi dengan NIM 18130111026 dari kelas 7A. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai definisi 2.5. Nah, pada definisi 2.5 ini terdapat beberapa definisi, yaitu yang pertama, garis bagi suatu sudut segitiga adalah luas garis yang terletak pada garis bagi sudut tersebut, yang ujung-ujungnya terletak pada titik sudut tersebut, dan pada sisi di depan sudut tersebut. Kemudian yang kedua yaitu, garis berat pada suatu titik sudut segitiga adalah luas garis yang berujung di titik sudut tersebut dan di titik tengah sisi di hadapan sudut tersebut. Dan yang ketiga yaitu, garis tinggi pada suatu titik sudut segitiga adalah luas garis yang berujung di titik sudut tersebut dan di sisi depannya atau perpanjangannya dan tegak lurus garis pemuat sisi depan tersebut. Kemudian kita akan membahas mengenai garis istimewa pada segitiga. Yang pertama yaitu garis tinggi. Garis tinggi adalah luas garis yang ditarik dari salah satu titik sudut terhadap sisi di depannya yang memotong tegak lurus garis tersebut. Nah, di mana pada segitiga ABC untuk garis tingginya itu sama dengan BE, kemudian DA, dan CF. Selanjutnya yaitu teorema 1. Nah, di mana garis-garis tingginya adalah AE, BF, dan CD. Nah, di mana titik potong ketiga garis tingginya ini disebut dengan titik P. Jadi, dua garis tinggi dalam segitiga berbanding terbalik dengan sisinya. Jadi, untuk membuktikannya itu kita harus membuktikan bahwa TA berbanding TB sama dengan B dibanding A. Nah, jadi yang pertama kita lihat luas dari segitiga ABC. Kita dapat membuktikannya dengan luas segitiga ABC. Nah, di mana yang pertama yaitu setengah dikali BC dikali TA sama dengan setengah dikali AC dikali TB. Nah, jadi untuk setengahnya kita hilangkan kedua ruas, kemudian diperoleh BC dikali TA sama dengan AC dikali TB. Nah, BC ini kita ganti dengan A, kemudian dikali TA sama dengan AC ini kita ganti dengan B. Nah, sehingga diperoleh bahwa TA berbanding TB dengan B berbanding TA, sehingga terbukti untuk teorema 1. Selanjutnya yaitu teorema 2, di mana yang berbunyi, jika diketahui segitiga ABC, mana 2S sama dengan A ditambah B ditambah C dengan TA, TB, dan TC berturut-turut merupakan garis tinggi pada sisi A, B, dan C, maka TA sama dengan 2 per A akar S dikali S dikurang A dikali S dikurang B dikali S dikurang C. Kemudian TB sama dengan 2 per B akar S dikali S min A dikali S dikurang B dikali S min C. Kemudian TC sama dengan 2 per C akar S dikali S dikurang A dikali S dikurang B, kemudian dikali S dikali C. Nah, untuk pembuktiannya yaitu dari titik A kita buat garis tinggi sedemikian sehingga garis tinggi dari segitiga ABC ini yaitu AD. Nah, kemudian kita pandang segitiga ABC ini sebagai dua segitiga siku-siku yaitu ADB dan ADC. Nah, dengan memanfaatkan teorema Pythagoras, kita akan memperoleh yang pertama yaitu AD kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang BD kuadrat. Nah, di mana AD ini kita ganti dengan T, sehingga diperoleh T kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang X kuadrat. Di mana ini kita bisa samakan dengan persamaan pertama. Kemudian AD kuadrat
sama dengan AC kuadrat dikurang CD kuadrat. Ini kita bisa tulis dengan T kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang C kuadrat. Nah, nilai C ini merupakan Y ditambah X. Kita sebut dengan persamaan ketiga. Nah, kemudian dari persamaan pertama dan persamaan kedua akan diperoleh yaitu B kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang X kuadrat. Kemudian untuk kita cari X kuadratnya sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, untuk Y kuadrat ini kita substitusikan persamaan ketiganya sehingga diperoleh X kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat ditambah Y kuadrat. Sehingga nantinya akan diperoleh hasil yaitu X sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat ditambah C kuadrat per 2C. Kemudian persamaan X sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat ditambah C kuadrat per 2 ini kita substitusikan ke persamaan pertama. Sehingga nantinya akan memperoleh yaitu T sama dengan 2 per C akar S dikali S min A dikali S min B dikali S min C. Sehingga untuk teorema kedua ini terbukti. Selanjutnya yaitu garis berat, di mana garis berat adalah ruas garis yang ditarik dari salah satu titik sudut terhadap sisi di depannya dan membagi sisi di depannya sama panjang. Jadi dari segitiga ABC ini untuk garis beratnya yaitu AD, kemudian CF, dan BE. Nah, pada garis berat ini terdapat teorema yaitu garis-garis berat dalam segitiga berpotongan atas bagian yang perbandingannya 2:1, di mana AP banding BD sama dengan BP dibanding PE sama dengan CP banding PF itu sama dengan 2:1. Nah, untuk pembuktiannya, yang pertama kita tarik garis dari titik D ke titik E, sehingga diperoleh DE ini sejajar dengan BA. Kemudian karena D dan E ini berturut-turut merupakan titik tengah dari BC dan AC sehingga diperoleh DE sama dengan setengah AB. Jadi nantinya akan diperoleh AB berbanding DE sama dengan 2:1. Kemudian kita perhatikan segitiga ABP dengan segitiga DEP, di mana sudut segitiga ABP itu sama dengan sudut segitiga DEP, di mana ini dia berseberangan. Kemudian sudut APB itu sama dengan sudut DEP, itu dia bertolak belakang. Nah, dari hal ini akan menyebabkan segitiga ABP itu sama dengan segitiga DEP. Jadinya akan diperoleh AP dibanding PB sama dengan BP dibanding PE sama dengan CP dibanding PF itu 2 berbanding 1 sehingga terbukti. Selanjutnya yaitu garis bagi, di mana garis bagi adalah ruas garis yang ditarik dari salah satu titik sudut terhadap sisi di depannya dan membagi sudut sama besar. Pada segitiga ABC ini, garis baginya itu yaitu AD, BE, dan CF. Nah, pada garis bagi ini terdapat teorema yaitu garis yang membagi sisi di depannya menjadi 2 bagian yang berbanding seperti sisi yang berdekatan sehingga berlaku AB berbanding AC sama dengan BD berbanding DE. Untuk pembuktiannya kita perhatikan segitiga CDM dan segitiga CBM. Nah, di sini akan diperoleh sudut MAD itu sama dengan sudut MAD. Ini dia karena sudut garis bagi. Kemudian AD sama dengan AD ini karena berhimpit. Kemudian sudut ADN itu sama dengan sudut ADM. Sehingga segitiga ADN itu sama dengan segitiga ADM. Nah, karena DN tegak lurus dengan AC dan DM tegak lurus dengan AB, maka DN sama dengan DM. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga ABD berbanding dengan segitiga ACD, di mana di sini luas segitiga ABD berbanding dengan luas segitiga ACD. Diperoleh bahwa luas segitiga ABD itu sama dengan setengah dikali AB dikali DN, kemudian luas segitiga ACD diperoleh setengah dikali AC dikali DN. Nah, dari sini akan diperoleh bahwa AB berbanding dengan AC. Nah, karena AD merupakan garis tinggi dari titik A, di mana ada TA, maka diperoleh bahwa luas ABD berbanding dengan luas ACD itu sama dengan luas ABD. Maka diperoleh setengah dikali AD dikali BD itu sama dengan setengah dikali AD dikali CD, sehingga
nantinya diperoleh bahwa BD sama dengan CD, sehingga terbukti bahwa AB berbanding AC sama dengan BD berbanding DE. Yang terakhir yaitu garis sumbu, di mana garis sumbu adalah luas garis yang membagi sisi segitiga menjadi dua bagian sama panjang dan tegak lurus pada sisi tersebut. Nah, untuk segitiga ABC ini, garis-garis sumbunya ini yaitu K, L, dan M. Nah, di mana titik potong dari garis sumbu ini yaitu titik P. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.